Jika 10 tank Panzer IV melawan 1 tank M1 Abrams, siapa yang akan menang? Dalam dunia peperangan lapis baja, pertanyaan mengenai kekuatan numerik melawan keunggulan teknologi selalu menjadi topik perdebatan yang menarik. Skenario hipotesis di mana 10 unit tank Panzer IV dari era Perang Dunia II berhadapan dengan 1 tank M1 Abrams modern adalah salah satu ilustrasi ekstrim dari perbandingan tersebut. Perdebatan ini bukan sekadar mengenai jumlah meriam atau ketebalan baja, melainkan melibatkan spektrum luas, faktor taktis dan strategis yang membentuk hasil akhir sebuah pertempuran. Untuk menganalisisnya secara mendalam, kita akan membedah dua skenario medan tempur yang berbeda dengan fokus pada dinamika operasional dan pengambilan keputusan yang mungkin terjadi. Skenario A, medan terbuka. Pertama, kita akan menelaah potensi bentrokan di medan terbuka, sebuah lanskap yang menawarkan visibilitas luas dan ruang manuver yang relatif tidak terbatas. Asumsi awal untuk skenario ini adalah sebagai berikut. 10 unit Panzer IV dengan konfigurasi standar Perang Dunia II dilengkapi meriam utama 75 mm L48, optik pengamatan terbatas yang khas tahun 1940-an, dan kecepatan operasional sekitar 40 km per jam di medan yang relatif datar. Di sisi lain, 1 unit M1 Abrams adalah varian modern dengan meriam smoothbore 120 mm, sistem kendali tembakan FCS digital yang canggih, citra thermal resolusi tinggi, dan kecepatan jelajah yang dapat mencapai 60 hingga 70 km per jam. Jarak awal kontak diperkirakan sekitar 5 km, dengan visibilitas yang sangat baik di bawah cuaca kering dan cerah. Tidak ada dukungan udara maupun artileri untuk pihak manapun, sehingga duel ini murni pertempuran tank melawan tank. Komunikasi antar unit Panzer IV sangat terbatas pada isyarat visual dan radio jarak pendek dengan jangkauan terbatas, sementara Abrams memiliki sistem komunikasi digital terenkripsi yang memungkinkan koordinasi internal kru dan potensi komunikasi eksternal yang jauh lebih superior, meskipun dalam skenario ini tidak ada unit lain untuk berkomunikasi. Tujuan strategis kedua belah pihak berbeda secara fundamental. Panzer IV bertujuan memanfaatkan keunggulan jumlah mereka untuk memperpendek jarak dengan Abrams, mencoba menguasai ruang dekat, dan menciptakan kondisi di mana serangan serentak dari berbagai arah dapat membanjiri pertahanan tunggal Abrams. Sebaliknya, tujuan Abrams adalah untuk mendeteksi ancaman sejak dini, menetralisirnya sambil menjaga jarak aman sejauh mungkin, dan mencegah Panzer IV mendekat ke area di mana armornya mungkin menjadi rentan atau di mana kemampuan tembak gerah presisi Abrams dapat terganggu. Disposisi awal kedua belah pihak akan mencerminkan tujuan masing-masing. Formasi Panzer IV kemungkinan akan berupa formasi wedge terbuka, dengan jarak antar kendaraan sekitar 200 hingga 300 meter, bergerak maju secara agresif menuju garis depan yang diperkirakan. Abrams, memanfaatkan keunggulan sensor dan mobilitasnya, akan mengambil posisi hull down di balik gundukan tanah atau bukit kecil, menggunakan citra thermal untuk melakukan pengintaian awal tanpa mengekspos dirinya secara penuh. Fase taktis akan dimulai dengan recon dan deteksi. Abrams akan memulai dengan memindai horizon menggunakan sistem citra thermal. Keunggulan thermal akan memungkinkan kru Abrams mendeteksi tanda panas dari mesin dan jejak thermal formasi Panzer IV pada jarak 4 hingga 5 km. Panzer IV dengan optik era 1940-an mungkin hanya akan melihat titik-titik hitam samar di cakrawala, tanpa kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman secara spesifik atau melacaknya dengan akurat. Mereka tidak akan menyadari bahwa mereka telah dideteksi. Kemudian masuk ke fase engagement awal. Begitu Abrams mengunci target, ia akan melakukan tembakan pertama pada jarak sekitar 3 hingga 4 km, memanfaatkan keunggulan jarak tembak efektif meriam 120 mm-nya yang digabungkan dengan FCS canggih. Amunisi Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Subbot Abrams dirancang untuk menembus armor modern, sehingga menghadapi baja roll homogen dari Panzer IV, amunisi ini akan memiliki probabilitas penetrasi yang sangat tinggi dari jarak tersebut. Setelah tembakan, Abrams akan segera melakukan manuver shoot and move, mengubah posisi sedikit untuk menghindari tembakan balasan yang mungkin datang. Panzer IV akan bereaksi secara defensif, berusaha mencari perlindungan jika ada, dan mencoba memperpendek jarak, namun tanpa tahu persis dari mana serangan datang. Berikutnya adalah fase kill chain. Abrams akan memprioritaskan target yang paling mengancam atau yang paling mudah dijangkau, seringkali mengincar unit di tepi formasi atau yang paling menonjol. Dengan FCS yang memungkinkan penembakan rangkap dan pelacakan target otomatis, Abrams dapat melumpuhkan beberapa unit Panzer IV dalam waktu singkat.
Meriam 75 mm Panzer IV, meskipun efektif melawan tank sejenisnya di PD2, sama sekali tidak akan mampu menembus armor komposit frontal M1 Abrams, bahkan pada jarak dekat. Tembakan dari Panzer IV mungkin hanya akan menimbulkan kerusakan kosmetik atau kerusakan pada sensor eksternal, tetapi tidak akan melumpuhkan Abrams secara struktural. Selanjutnya masuk ke fase pengambilan keputusan. Jika Panzer IV kehilangan 2 hingga 3 unit dalam rentang waktu 10 menit pertama tanpa memberikan kerusakan berarti pada Abrams, moral kru Panzer IV akan terpukul hebat. Realisasi akan ketidakmampuan mereka untuk melumpuhkan musuh akan memicu kehancuran semangat tempur. Unit yang tersisa kemungkinan besar akan memilih mundur atau dalam tindakan keputusasaan mencoba manuver flanking berisiko yang berpotensi memisahkan mereka dan membuat mereka semakin rentan. Di fase penutup, Abrams akan tetap mempertahankan mobilitasnya, terus memanfaatkan keunggulan jarak tembak dan FCS untuk melumpuhkan sisa formasi Panzer IV satu persatu. Dengan sensor superior, Abrams akan selalu tahu di mana Panzer IV berada, sementara Panzer IV akan terus berjuang untuk mendeteksi dan mengunci Abrams. Titik kritis dalam skenario ini adalah jika satu atau lebih unit Panzer IV, entah bagaimana, berhasil mendekati kurang dari 500 meter dari belakang atau samping Abrams tanpa terdeteksi. Meskipun kecil kemungkinannya di medan terbuka, jika ini terjadi, meriam 75 mm mereka mungkin memiliki sedikit peluang untuk menembus armor yang lebih tipis di area tersebut, meskipun probabilitas sukses masih rendah. Ancaman lainnya adalah jika Abrams kehabisan amunisi, sangat tidak mungkin melawan 10 tank, atau terlalu lama terekspos dalam posisi yang sama, yang bisa memberikan Panzer IV kesempatan untuk mengunci dan menembak. Kontingensi yang mungkin dilakukan Panzer IV adalah mencoba membagi diri menjadi tim-tim kecil untuk menyerang dari berbagai azimut. Namun efektivitas strategi ini akan turun drastis jika Abrams secara konsisten mengubah posisi setelah setiap tembakan, menghalangi Panzer IV untuk mendapatkan kunci target yang stabil. Perkiraan hasilnya adalah probabilitas kemenangan Abrams lebih dari 90% dalam kondisi awal seperti asumsi. Korban di pihak Panzer IV akan sangat tinggi, kemungkinan semua unit akan hancur atau tidak dapat beroperasi, sementara Abrams kemungkinan besar akan tetap utuh tanpa kerusakan struktural kritis. Skenario B, medan sempit. Skenario kedua akan membawa kita ke lingkungan yang jauh lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi, medan urban atau daerah sempit. Asumsi awal di skenario ini meliputi jalan-jalan sempit, gang-gang, gedung-gedung bertingkat, dan banyaknya blind spot. Jarak pandang langsung atau sightline seringkali kurang dari 200 meter. Lingkungan ini secara inheren memungkinkan Panzer IV untuk menggunakan bangunan sebagai penutup dan titik penyergapan atau ambush staging. Namun, asumsi krusial lainnya adalah Abrams tidak memiliki dukungan infanteri mitra, sebuah kelemahan signifikan dalam perang kota. Tujuan Panzer IV di medan ini adalah untuk memperpendek jarak, mengeksploitasi armor belakang atau atas Abrams yang lebih tipis, dan melancarkan penyergapan dari jarak sangat dekat atau dari samping atau belakang. Sebaliknya, Abrams bertujuan untuk mempertahankan titik-titik pengawasan atau overwatch points, menggunakan senapan mesin koaksial dan remote weapon station atau RWS, serta mencari celah pandang terbuka untuk tembakan presisi meriam utamanya. Disposisi awal akan melihat Panzer IV membagi diri menjadi 2 kelompok. 6 kendaraan bergerak di jalur utama, sementara 4 kendaraan melakukan manuver flanking melalui jalan-jalan samping. Abrams akan bergerak maju perlahan di sepanjang jalan utama, secara rutin memindai setiap persimpangan dan bangunan di sekitarnya. Fase taktis akan dimulai dengan advance and probing. Abrams akan mendekat dengan hati-hati, secara rutin membersihkan setiap persimpangan dengan pemindaian thermal dan tembakan peringatan dari senapan mesin koaksialnya. Kru Abrams akan menggunakan setiap sensor yang mereka miliki untuk mendeteksi ancaman di balik sudut atau di dalam bangunan. Panzer IV akan menunggu dalam posisi bersembunyi di titik-titik hambatan atau choke points, siap untuk melancarkan penyergapan anti-armor. Kemudian masuk ke penyergapan. Saat Abrams mungkin terjebak dalam jalan sempit atau belokan tajam, unit Panzer IV dari sayap atau belakang akan berusaha melancarkan serangan kejutan untuk mengenai armor belakang atau dek mesin Abrams. Abrams akan bereaksi cepat, menggunakan granat asap untuk menciptakan tabir dan melakukan manuver mundur dengan cepat. Berikutnya masuk ke fase pertempuran jarak dekat. Jika Panzer IV berhasil mencapai jarak 50 hingga 150 meter dari samping atau belakang Abrams, peluang penetrasi armor mereka akan meningkat secara signifikan. Armor belakang dan atas Abrams, meskipun masih sangat kuat, lebih rentan daripada armor frontal. Namun, Abrams memiliki keunggulan survivabilitas yang luar biasa, dengan lapisan armor internal, sistem pemadam api otomatis, dan kompartemen amunisi yang dirancang untuk mencegah ledakan berantai. Kontrol ruang sempit akan menjadi tantangan besar bagi Abrams, membatasi kemampuan manuver meriam utama dan memperlambat pergerakan. Lalu masuk ke fase pengambilan keputusan. Abrams memiliki opsi untuk mundur ke area yang lebih terbuka jika ada ruang, yang akan mengembalikan keunggulan jarak tembaknya.
Jika tidak, Abrams harus mengandalkan kombinasi penggunaan senapan mesin, tabir asap, dan manuver mundur cepat untuk menguji ancaman di sekitarnya dan melumpuhkan musuh yang mendekat. Di fase penutup, serangan terkoordinasi dari beberapa unit Panzer IV yang menargetkan satu titik lemah spesifik, misalnya dek mesin atau cincin turret, mungkin berpotensi melumpuhkan Abrams. Namun tanpa dukungan infanteri untuk spotting dan pengintaian di area urban, resiko kesalahan target dan kurangnya koordinasi akan sangat tinggi bagi Panzer IV. Abrams akan tetap menjadi musuh yang sangat tangguh bahkan di lingkungan yang tidak menguntungkan. Titik kritis dalam skenario urban adalah kontrol atas persimpangan dan posisi di atap bangunan. Panzer IV yang dikoordinasikan dengan infanteri atau spotter akan jauh lebih berbahaya karena infanteri dapat memberikan informasi target yang krusial dan mengarahkan tembakan ke titik lemah Abrams yang terekspos. Kehadiran satu peluncur rudal anti-tank modern di jarak dekat, misalnya RPG-7 dengan amunisi era 1980-an atau lebih baru, akan secara drastis mengubah hasil. Kontingensi Abrams jika terjebak adalah menggunakan tabir asap secara masif dan mencoba mundur ke area yang lebih terbuka atau yang dapat dikuasai dengan pandangan yang jelas, sambil terus menggunakan remote weapon station untuk menekan ancaman dari arah berbeda. Perkiraan hasil dalam skenario urban sangat bergantung pada intelijen, koordinasi, dan elemen taktis yang tidak bisa diprediksi. Peluang Panzer IV untuk menimbulkan kerusakan serius meningkat secara signifikan jika mereka bisa membuat Abrams terjebak dan menyerang dari belakang atau atas. Namun jika Abrams bergerak dengan agresif namun hati-hati, sering mengubah posisi dan memanfaatkan remote weapon station untuk melumpuhkan ancaman dari arah berbeda, probabilitas bertahan Abrams masih sangat tinggi. Beberapa elemen taktis penting yang perlu ditonjolkan dari analisis ini adalah: pertama, keunggulan sensor modern seperti citra thermal dan sistem kendali tembak digital jauh lebih krusial daripada ketebalan armor semata. Kemampuan untuk melihat tanpa terlihat dan menembak dengan akurasi tinggi dari jarak jauh adalah pengganti permainan. Kedua, mobilitas dan kemampuan manuver segera setelah menembak atau shoot and scoot adalah fundamental untuk kelangsungan hidup Abrams, terutama di medan urban. Ini mencegah musuh mengunci posisi penembak. Ketiga, jumlah unit tidak akan pernah menggantikan kualitas optik, amunisi, dan sistem komunikasi. 10 unit inferior secara teknologi tidak secara otomatis menjadi setara dengan 1 unit yang superior. Terakhir, pertempuran di lingkungan urban atau medan sempit mengubah dinamika menjadi permainan jarak dekat dan perang intelijen mikro, di mana setiap blind spot adalah potensi ancaman atau peluang. Namun tanpa infanteri pendukung, Abrams tetap sangat rentan terhadap serangan tak terduga. Duel ini pada akhirnya mengajarkan kita bahwa teknologi yang jauh lebih maju seringkali dapat mengatasi keunggulan numerial, terutama di medan yang memungkinkan eksploitasi penuh dari keunggulan tersebut. Jangan lupa terus ngikutin analisis menarik lainnya seputar strategi militer dan teknologi pertahanan di channel Kopral Gondrong dengan like, share, dan subscribe.